Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya ingin melanjut ke materi yang sempat saya presentasikan beberapa hari yang lalu, dan insya Allah pada hari ini saya ingin mempresentasikan materi bab 2 mengenai laporan keuangan dan persamaan akuntansi. Baiklah, kita masuk di bagian laporan keuangan. Salah satu output dari suatu sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan menurut SAK etap 2019 yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Berdasarkan 5 komponen laporan keuangan tersebut dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara komprehensif, sehingga dapat membantu berbagai pihak pemangku kepentingan dari pengambil keputusan ekonomi. Adapun jenis-jenis laporan keuangan, yang pertama laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan penghasilan atau income yang diperoleh selama satu periode akuntansi dan beban yang dikeluarkan dalam laporan memperoleh penghasilan tersebut selama satu periode akuntansi. Kedua, laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode akuntansi. Ketiga, neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tanggal tertentu akhir periode pelaporan. Keempat, laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan ringkasan dari penerimaan kas dan pengeluaran kas selama satu periode akuntansi. 5, catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk di bagian persamaan dasar akuntansi. Persamaan akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara elemen-elemen dalam laporan keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam persamaan akuntansi. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan disebut aset. Aset adalah segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri dalam rangka menjalankan operasionalnya, misalnya kas, piutang, gedung, dan peralatan. Hak atau klaim aset disebut dinamakan ekuitas. Selanjutnya kita masuk di bagian transaksi bisnis dan persamaan akuntansi dalam bentuk tabularis. Dalam konsep kesatuan usaha, perusahaan adalah entitas yang terpisah dengan pemiliknya, sehingga semua transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Transaksi bisnis adalah transaksi yang memengaruhi kondisi keuangan perusahaan dan menggunakan satuan moneter untuk mengukur dan mencatat transaksi bisnis tersebut. Dan pada bagian sebelumnya kita telah membahas atau mengetahui persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas, di mana persamaan tersebut digunakan sebagai kerangka untuk mencatat dan mengumpulkan informasi dalam bentuk tabularis. Akan tetapi bentuk tabularis tersebut kurang efisien digunakan apabila jumlah transaksi begitu sangat banyak. Akun merupakan media untuk mencatat dan mengintisarkan transaksi bisnis secara lengkap atau perubahan-perubahan yang terjadi pada aset, kewajiban, dan ekuitas selama satu periode akuntansi. Adapun klasifikasi akun, yang pertama, elemen aset menurut SAK etap 2019, aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas atau perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mana manfaat ekonomi dari masa depan diharapkan akan diperoleh entitas. Kedua, elemen kewajiban menurut SAK etap 2019, kewajiban adalah masa kini entitas perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas mengandung manfaat ekonomi. Ketiga, elemen ekuitas. Ekuitas menurut SAK etap 2019 adalah hak residual atas aset entitas perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. 4, elemen penghasilan menurut SAK etap 2019, penghasilan income adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Kelima, elemen beban menurut SAK etap 2019, beban atau expenses adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode pelaporan dalam bentuk arus kas
penurunan aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak terkait dengan distribusi kepada penanaman modal. Selanjutnya kita masuk di bagian mekanisme debit dan kredit. Mekanisme debit dan kredit merupakan konsekuensi dari penggunaan sistem pencatatan berpasangan, yaitu pencatatan bukti transaksi yang melibatkan minimal 2 atau lebih akun yang jumlah nilai yang sama antara debit dan kredit. Dalam persamaan akuntansi, sisi kiri debit adalah elemen aset, maka apabila ada penambahan nilai dicatat di sebelah debit, sedangkan pengurangan nilai dicatat di sebelah kredit. Sedangkan pengurangan nilai dicatat di sebelah kredit sehingga saldo normal elemen aset ada di sebelah debit. Sebaliknya, di sebelah kanan di kredit adalah elemen kewajiban dan ekuitas, maka apabila ada penambahan nilai dicatat di sebelah kredit sedangkan pengurangan dicatat di sebelah debit, sehingga saldo normal kewajiban dan ekuitas ada di sisi kredit. Penghasilan dan beban merupakan bagian dari elemen ekuitas. Oleh karena itu, untuk penghasilan sebagai penambahan ekuitas, maka apabila ada penambahan nilai maka dicatat di sebelah debit, sedangkan adanya pengurangan nilai dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya yang terakhir kita masuk di bagian mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah tahapan-tahapan di dalam mencatat transaksi bisnis sampai menghasilkan laporan keuangan perusahaan selama periode tertentu. Tahapan-tahapan tersebut antara lain, yang pertama, 1. Analisis bukti transaksi adalah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan memengaruhi posisi keuangan. Kedua, pencatatan ke dalam jurnal harian. Perjurnalan adalah proses pencatatan bukti transaksi atau dokumen ke dalam buku jurnal dan dicatat secara beruntun sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi tersebut secara kronologis. Ketiga, pengestingan ke buku besar. Setelah bukti transaksi dicatat ke dalam buku jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting ke buku besar. Postingan adalah proses pemindahan buku dari ayat jurnal ke akun buku tersebut atau buku besar. Keempat, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar akun-akun di buku besar yang mempunyai saldo dan total saldo debit dengan total saldo kredit, nilainya harus sama atau setara. Kelima, proses jurnal penyesuaian. Pada periode akuntansi ada beberapa akun di dalam neraca saldo yang belum menunjukkan informasi terkini atau top update, dan juga ada peristiwa bisnis yang belum dicatat pada periode akhir periode. Oleh karena itu perlu dilakukan penyusunan agar semua akun di buku besar menunjukkan saldo yang benar sehingga memenuhi prinsip pengaitan. Karena menyusun saldo neraca saldo disesuaikan, neraca saldo tersebut dinamakan neraca saldo. Setelah penyesuaian, neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo ini yang telah menunjukkan saldo yang benar-benar di masing-masing akun akan siap digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. 8. Proses jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal atau menutup akun-akun pendapatan dan akun-akun beban pada akhir periode. Selanjutnya yang terakhir adalah 9. Menyusun neraca saldo penutupan. Neraca saldo penutupan adalah daftar saldo-saldo setelah dilakukan proses penutupan, sehingga saldo-saldo yang ada di dalam neraca saldo penutupan tersebut adalah saldo-saldo dari akun neraca aset, kewajiban, dan ekuitas. Itulah yang sempat kami sampaikan atau sempat saya sampaikan. Atas kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.